apakah setiap habis berdoa kita harus mengusapkan tangan kita ke wajah? Nah, jemaah, berkaitan dengan mengusap wajah selesai berdoa. Ada beberapa hadis yang menyebutkan dianjurkannya mengusap wajah selesai berdoa. Tapi hadis-hadis itu lemah, jemaah. Karena memang Nabi SAW, beliau itu berdoa di atas mimbarnya, di hadapan para sahabatnya. Nggak ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan Nabi mengusap wajahnya selesai berdoa. Yang ada hadis-hadis sahih menjelaskan tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun hadis-hadis yang mengatakan mengusap wajah, itu hadis-hadis yang lemah. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang mengamalkan hadis tersebut. Yang lebih utama, maka berdoalah dan selesai berdoa tanpa mengusap wajah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apakah setelah berdoa harus mengusap wajah atau tubuh? Yang ada mengusap wajah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram tentang hadis setelah berdoa itu mengusap wajah, namun hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti tidak diamalkan. Ya, artinya seperti itu tidak perlu diamalkan. Jadi setelah doa turunkan tangan langsung saja sudah cukup. Hukum mengusap wajah setelah berdoa ini sebenarnya salah satu dari permasalahan fikih yang telah terjadi khilaf di dalamnya. Kenapa? Karena dua hadis yang datang. Yang pertama hadis Umar bin Khattab. Dalam riwayat Tirmidzi, Umar bin Khattab menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttuhuma hatta yamsah bihima wajhah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah ketika mengangkat kedua tangan di dalam doa, beliau tidak menurunkannya sampai beliau mengusap kedua tangannya dengan wajahnya. Pada wajah hadis riwayat Tirmidzi. Dan datang hadis kedua dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Ya, yang menyatakan demikian juga. Ya, anjuran mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram menyatakan hadis ini dhaif, tapi karena datang dari beberapa jalan maka naik ke tingkat derajat hasan yang dapat dijadikan sumber hukum. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah pendapat yang disebutkan oleh ulama hadis sebelumnya. Sebelum dia Syekhul Islam menyebutkan bahwa hadis ini dhaifun jiddan. Kelemahannya itu sangat parah sehingga dengan banyaknya jalan tidak bisa menjadi kuat. Maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Maka pada kesimpulannya ini masalah khilafiyah fiqhiyah yang hendaknya kita saling berlapang dada. Wallahu a'lam. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang kedua tadi. Nah.